Yo pio necok ranup nyopat hai ranup nepajo tanda mulia. Pedir atau Poli lebih dikenal sekarang dengan sebutan Acehpedia. Ya, disinilah tempo dulu terbentuk sebuah kota yang gemilang di masa keemasan kerajaan Pedir. Salah satu bukti toleransi Pedir terhadap Tionghoa yaitu kisah Johnny. Dalam bahasa Mandarin dipanggil Tin Yuk Fin, lahir tahun 1956. Kini usianya 63 tahun, kulitnya putih, mata sipit dan bertubuh gempal. Tak terlalu tinggi, dia alumni sekolah dasar dan SMP Muhammadiyah di Desa Keramat Dalam, Kota Sigli. Namun situasi politik nasional berubah, isu tentang orang asing dan etnik menggema, kemudian opini publik pada saat itu sudah mengarah ke rasisme. Etnik Tionghoa menjadi satu-satunya sasaran kebencian. Itu terjadi sekitar tahun 50-an saat negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam tekanan politik akhirnya keluar peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 1956. PP tersebut menegaskan kembali tentang aktivitas orang asing termasuk keberadaan dan domisili etnis Tionghoa. Isinya adalah melarang orang Tionghoa berdagang di bawah tingkat kabupaten. Peraturan ini memaksa Tionghoa yang tinggal di desa pun harus pindah ke daerah pada level kabupaten karena berdagang di tingkat kecamatan dan desa merupakan suatu pelanggaran. Akibat larangan tersebut, Latif dan keluarga hijrah ke kota Sigli, Kabupaten Pedir. Sejak kota, profesinya beralih dari penjual pakaian menjadi peracik kopi, lalu membuka kedai kopi Ilebe. Nama ini menurut Johnny sebagai kenangan untuk mengingat bahwa keluarga mereka pernah tinggal di desa Ilebe. Sekilas tentang Johnny, sosok yang menjadi inspirasi bertahan dalam toleransi yang kental, membentuk hubungan sosial dalam komunitas masyarakat muslim mayoritas. Kedai kopi Ilebe bertahan hingga saat ini meski dikepung oleh puluhan kafe besar dengan mesin pengelola kopi yang canggih. Ilebe tetap masih memiliki langganan penikmat biji kopi lokal Tangse, diracik sendiri oleh Johnny secara tradisional. Dalam perang bisnis kopi zaman kekinian, keberadaan Johnny menjadi catatan terhadap makna toleransi bahwa perbedaan itu suatu yang patut dihargai. Pada saat Aceh dirundung perang politik pun, Johnny dan etnis Tionghoa lainnya masih merasa aman dan sama sekali tidak terusik. Meski di berbagai pelosok Aceh letusan senjata kerap terjadi, hanya menghargai orang lain yang berbeda, katanya singkat. Ucapan itu sepertinya menegaskan tentang sikap penghargaan dan kepedulian sosial. Misalkan tradisi di kedai Ilebe dengan menyediakan air putih gratis dalam ciri besar. Ciri itu diletak di atas meja, lengkap dengan beberapa gelas. Tukang parkir, pedagang kecil, pengemis, dan siapapun boleh melepas dahaga di kedai kopi Ilebe. Kisah Johnny sedikit bukti toleransi orang Pedir. Toleransi masyarakat Pedir terbentuk oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pergaulan di antara pluralisme, kebudayaan, dan perdagangan internasional. Ini terjadi jauh sebelum Indonesia dijajah oleh kolonialis. Transaksi perdagangan internasional mengalami kemajuan pesat. Ekspor impor terjadi dalam globalisasi hukum ekonomi dunia. Penulis Inggris bahkan melukiskan dalam bukunya History of South Asia berdasarkan catatan pelaut Portugal Ludovico di Fantema. Pedir merupakan wilayah yang maju pada abad ke-15. Pada saat itu tak kurang 18 hingga 20 kapal asing mendarat di setiap tahunnya. Peningkatan ekonomi di pelabuhan meningkat. Berbagai komoditi
diekspor oleh pengusaha dan masyarakat Pidi seperti lada, kemenyan, dan sutra menjadi andalan kerajaan Pidi untuk dikirim ke negara Tiongkok. Hubungan inilah yang membuat Pidi kemudian kerap dilabelkan sebagai Cina Hitam. Korelasi pergaulan dagang internasional inilah salah satu penyebab hingga masyarakat Pidi terbentuk karakter, menemukan cara menghargai perbedaan termasuk pada keyakinan. Pengaruh lain hingga memperkuat toleransi juga dibentuk oleh lingkungan dan akses pasar akibat banyaknya pendatang asing. Pergulatan bisnis dan transaksi ini menjadi Pidi gemilang. Bahkan Hal juga menulis dalam bukunya tentang mata uang asing yang sangat banyak beredar di Pidi dan 500 orang mengambil peran dengan profesi sebagai penukar mata uang. Bukan hanya di pelabuhan, pada saat itu masyarakat juga sudah familiar menggunakan ragam alat tukar seperti emas, perak, dan tembaga. Sebanyak 123 desa dengan luas wilayah 100 kali 200 mil membuat kerajaan Pedir mengalami masa keemasan pada sektor pertumbuhan ekonomi. Hubungan dagang tersebut terbentuk bukan tanpa sebab. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok Cina, Fa Hian, melawat ke Yepoti dan singgah di Poli, nama lain daripada Pidi. Kemudian pada tahun 518 Masehi, karena kepiawaian diplomatik Raja Poli mengirimkan utusan ke Tiongkok untuk menjajaki hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama bisnis perdagangan. Pada saat itu, Tiongkok dipimpin oleh dinasti Ling awal abad ke-5 atau tahun 413 Masehi. Lalu hubungan terus berlanjut pada tahun 671 Masehi. Seorang yang bernama Ai Qing dari Tiongkok juga melawat ke Poli dan tinggal selama 5 tahun di beberapa kerajaan di Aceh, termasuk kerajaan Poli atau Pidir. Sekian dan terima kasih.